sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan. Hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Usianya baru menginjak 20 tahun. Namun sorot matanya menyimpan kegelisahan yang tak biasa. Di tengah hiruk pikuk manusia, Arka merasa ada kekosongan seakan jiwanya memanggil. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Arka melangkah berjalan menuju rumahnya. Dan Arka mulai mempersiapkan perbekalan untuk memulai perjalanannya. Arka melangkah meninggalkan desa. Ia hanya membawa bekal sederhana, kain lusuh, botol air, dan sebuah jimat kayu pemberian kakeknya. Jalan tanah berubah menjadi sempit, pepohonan makin rapat, suara burung terdengar samar, diselingi desir dedaunan, dan cahaya matahari perlahan tertelan kanopi rimba. Pada suatu malam, setiap langkah Arka terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena ketakutan yang belum ia kenal bentuknya. Ketika bulan menggantung pucat di langit dan angin membawa aroma tanah basah, Arka mengambil keputusan besar. Ia akan bertapa di hutan lebat, mencari ilmu spiritual yang selama ini hanya ia dengar lewat kisah para tetua. Saat Arka memasuki jantung hutan, suasana berubah drastis. Pohon-pohon raksasa menjulang seperti penjaga zaman purba. Akar-akar besar melingkar di tanah, menyerupai ular yang tertidur. Kabut tipis menyelimuti udara, membuat jarak pandang terbatas. Bayangan bergerak samar di balik pepohonan bukan untuk menakutkan, melainkan memberi kesan bahwa hutan ini hidup dan mengamati. Arka berhenti di sebuah tanah lapang kecil, di dekat batu besar yang ditumbuhi lumut. Ia duduk bersila, menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Hari pertama berlalu dalam keheningan. Suara bisikan halus terdengar, suara yang menyerupai orang-orang terdekatnya. Tubuh Arka bergetar. Keringat dingin mengalir. Penyesalan, rasa marah yang selama ini ia pendam. Dalam visual animasi, kilasan masa lalu muncul, kegagalan. Namun, ia teringat pesan kakeknya. Ilmu sejati tidak datang pada yang melawan rasa takut, tapi pada yang berani menatapnya. Ia tetap duduk. Napasnya perlahan tenang. Bayangan-bayangan itu memudar seperti asap tertiup angin. Pada hari ketujuh, ketika tubuh Arka melemah dan kesadarannya hampir pudar, cahaya lembut muncul dari balik pepohonan. Dari cahaya itu, tampak sosok tua berjubah hijau, menyatu dengan alam penjaga rimba. Wajahnya teduh, suaranya bergema tanpa mengguncang. Ilmu spiritual bukan untuk menguasai dunia, katanya, melainkan untuk menaklukkan dirimu sendiri. Cahaya menyelimuti Arka, energi alam mengalir melalui tanah, pepohonan, dan tubuhnya. Bukan kekuatan besar yang ia dapatkan, melainkan kejernihan batin. Arka terbangun di pagi hari. Hutan kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun kini, tatapannya berbeda, lebih tenang, lebih sadar. Ia berdiri, memberi hormat ke arah rimba.
pemuda yang mencari kekuatan. Melainkan sebagai manusia yang menemukan jati diri.